Ya, selamat siang anak-anak ya. Kita akan belajar pada hari ini ya. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 ya, persatuan dalam perbedaan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ya seperti biasa, Miss akan memberikan tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini ya. Yang pertama, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi. Kemudian yang kedua, menemukan informasi penting ya, bisa menggunakan kata tanya. Apakah itu apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita akan mulai pada pembelajaran muatan IPA. Nah, pada muatan IPA kita akan belajar tentang cara tumbuhan beradaptasi. Nah, tumbuhan memiliki habitat yang berbeda-beda. Jadi lingkungannya untuk beradaptasi juga berbeda ya, sesuai dengan tempat tinggalnya. Nah, ada beberapa contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan tempat hidupnya. Yang pertama itu ada xerofit. Nah, xerofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering dan panas. Ada ciri-ciri xerofit ya. Yang pertama, lapisan permukaan tubuhnya dilapisi oleh lapisan lilin, di mana fungsinya untuk mengurangi penguapan air. Kemudian kedua ada daunnya kecil, ya, fungsinya untuk mengurangi penguapan air. Akarnya sangat panjang yang fungsinya untuk mencari air sampai ke tempat yang jauh. Kemudian ada batang tebal, ya, berfungsi menyimpan cadangan air yang banyak, ya. Nah, adapun contoh dari xerofit adalah tumbuhan kaktus, pohon kurma, dan lidah buaya. Nah, tumbuhan yang kedua itu adalah hidropit ya. Hidropit adalah tumbuhan yang hidup di tempat basah atau berair. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan hidropit ya. Yang pertama, terapung di atas air, ya, yang kedua itu memiliki daun yang lebar. Dan yang ketiga, mempunyai tangkai yang menggembung berisi udara sehingga bisa tumbuhan tersebut mengapung. Nah, contoh tumbuhan hidropit adalah teratai, eceng gondok, kiambang, dan kangkung. Yang ketiga ada tumbuhan halofit. Nah, halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang asin atau tergenang air laut. Adapun ciri-cirinya ya, pada akar itu terdapat filter yang gunanya untuk menyaring masuknya garam yang berlebihan. Nah, yang kedua ada kelebihan garam. Nah, ini akan dikeluarkan dari daun. Adapun contoh dari tumbuhan halofit adalah berbagai jenis tumbuhan bakau. Nah, tumbuhan yang keempat itu ada hygrofit ya. Hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Nah, tumbuhan hidrofit ini banyak tumbuh di hutan hujan tropis. Nah, adapun ciri-ciri hygrofit ya. Yang pertama itu daunnya tipis dan lebar. Yang kedua, permukaan daunnya itu terdapat banyak stomata ya, sehingga proses penguapan airnya itu berlangsung cepat. Nah, adapun contoh dari tumbuhan hygrofit adalah tumbuhan paku dan lumut. Nah, baik anak-anak, kita akan lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Nah, pada muatan bahasa Indonesia ini ya, kita akan belajar masih menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, pada, dan bagaimana dalam teks ya. Nah, di video Miss-nya ini sudah Miss buat ya, pejuang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini dijelaskan bahwa peristiwa proklamasi yang diselenggarakan pada 17 Agustus 1945 telah memberikan semangat baru bagi rakyat Indonesia. Nah, adapun tokoh-tokoh ya yang berperan besar dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno. Nah, berperan sebagai dalam berbagai peristiwa untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Beliau terkenal dengan Bapak Proklamasi. Nah, kemudian ada Dr. Andes Muhammad Hatta ya, bersama dengan Insinyur Soekarno merupakan Bapak bangsa Indonesia. Nah, kemudian beliau ya memikirkan, merancang, dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada Laksmana Tadashi Maeda. Nah, beliau seorang Jepang ya, rela membantu Indonesia karena simpati akan nasib rakyat Indonesia. Nah, kemudian ada Sayuti Melik, merupakan tokoh nasionalis yang berjasa pada saat peristiwa proklamasi.
yang menyusun naskah proklamasi juga ya. Kemudian ada Ahmad Subarjo ya. Dia sebagai tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada BM Diah ya, merupakan tokoh yang ikut serta dalam penyusunan naskah proklamasi bersama tokoh lainnya. Kemudian ada Sukarni ya, merupakan tokoh dari kalangan pemuda yang pada saat mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, Sukarni ini bersama teman-teman langsung mendesak golongan tua yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam teks bacaan yang berjudul Pejuang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini, ya bisa kalian menyusun 6 pertanyaan untuk memahami tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi ya. Nah, kalian bisa menggunakan kata tanya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ya. Kalian bisa latihan sendiri di rumah. Nah, kita lanjut ke muatan PPKN. Nah, di situ kalian bisa lihat pada videonya Miss ada anak-anak sedang bermain tali ya. Dalam permainan itu ya, saat bermain dengan teman ya, kita juga harus memperhatikan sikap persatuan dan kerukunan. Ya, adapun manfaat ya sikap persatuan dan kerukunan dalam permainan tersebut itu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan rasa persaudaraan. Yang kedua, melatih sikap bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, dengan bersatu mereka dapat memenangkan permainan karena adanya kerjasama. Kemudian yang keempat, mencegah terjadinya perselisihan antar pemain. Nah, untuk hari ini ya, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ketemu lagi ke Miss-nya nanti ya pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.